kamu akan memerlukan banyak make up untuk menutupi wajahmu. Kalau tidak mau menakuti semua orang di acara pertemuan kantorku nanti, ucap Rian sambil meletakkan uang di sampingku. Kalimat itu sudah tidak asing di telingaku. Rian adalah suamiku, tapi sikapnya jauh berbanding terbalik. Ketika kami sudah menikah, ia tahu pekerjaan sampinganku sebagai make up artist dan selalu melihat banyak klien yang tampil menawan berkat tanganku. Bukannya bangga dengan keahlianku, ia justru meminta aku agar terlihat seperti mereka setiap harinya. Rian selalu mengatakan kalau wajahku begitu buruk hingga mengganggu pandangannya. Kata-katanya selalu berhasil membuat aku tidak percaya diri dan ingin melakukan lebih agar Rian tidak berpaling dariku. Kalau kamu tidak ingin memakai make up setiap waktu, sebaiknya kamu operasi plastik agar tetap terlihat cantik seperti mereka, saran Rian. Tiap kali ia melihatku malas memoles wajah, kalimat itu selalu berhasil menjatuhkan diriku hingga tak bersisa. Meski sebelumnya aku merasa tak ada yang salah dengan wajahku, namun Rian mengucapkannya setiap hari, yang perlahan membuat aku mempercayai apa yang ia katakan. Mungkin aku memang terlalu percaya diri kalau mengatakan kalau wajahku baik-baik saja, pikirku. Hari itu Rian memberiku uang agar bisa membeli gaun dan make up untuk menghadiri acara pertemuan kantornya. Tetapi ia memilih pergi tanpa aku. Ia meminta aku untuk menyusulnya dan mempersiapkan diri secantik mungkin agar ia bisa terus bersamaku. Setelah mengantar Rian hingga ke depan rumah, aku kembali masuk ke dalam untuk mulai bersiap-siap. Tetapi di saat itulah aku mulai mendengar dering ponselnya. Ponsel itu terus berdering, seolah ada hal penting yang menunggunya. Jadi aku mulai mencari ke setiap sudut untuk menemukan ponselnya. Tetapi ketika ponsel itu sudah kutemukan, aku justru melihat belasan telepon tak terjawab dan pesan yang belum terbaca dari seorang wanita. Karena penasaran, aku membuka semua pesan itu, yang ternyata menjadi bukti kalau selama ini ia memiliki wanita lain di belakangku, entah sudah berapa lama. Seketika hatiku hancur karena hal yang kutakutkan selama ini sudah terjadi di hadapanku. Bahkan jauh sebelum aku menyadarinya. Di saat aku sedang menangis, seseorang menekan bel rumahku dan aku menyembunyikan ponsel itu tepat di bawah bantal sofa. Kukira Rian kembali karena sadar ponselnya tertinggal. Tetapi aku menemukan tukang pos yang berdiri di depan pintu. Aku takut dia akan kabur saat melihat wajahku yang belum memakai riasan sedikit pun. Tetapi aku juga tak bisa membiarkannya menunggu terlalu lama. Jadi aku memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Walaupun nantinya ia akan lari saat melihat wajahku. Pintu itu akhirnya terbuka dan tukang pos itu tersenyum ke arahku sambil menyodorkan beberapa amplop coklat. Ia tidak lari, batinku, setelah menerima beberapa surat yang ia berikan. Mungkin hanya dia yang berpikir kalau wajahku tidak seburuk itu, karena ia terpaksa harus memberiku surat ini, pikirku kemudian. Lalu kuputuskan untuk pergi ke acara pertemuan itu tanpa menggunakan riasan sedikit pun. Aku ingin membuktikan kalau wajahku baik-baik saja, batinku.
Di sepanjang perjalanan, aku selalu memperhatikan ekspresi orang lain saat melihatku. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat takut ataupun terkejut. Sesampainya di lokasi acara, banyak kerabat Rian yang mengenaliku dan mengajakku bergabung di meja mereka. Sementara suamiku justru sibuk menghindar karena tak mau berdekatan denganku yang tanpa riasan. Ketika berbicara dengan banyak kolega bisnis Rian, mereka cukup terpesona dengan kepintaranku. Bahkan tak sedikit yang ingin mengajakku kerjasama di bisnisnya. Sepanjang acara berlangsung, tak sekalipun aku berdekatan dengan Rian. Ia menghilang entah kemana. Mungkin ia menghampiri kekasihnya, pikirku. Meski tidak tahu siapa wanita itu, tapi aku yakin dia adalah seseorang yang selalu bersama Rian. Setelah acara selesai, Rian baru menghampiriku. Ketika semua orang sudah menghilang, ia menjemputku cukup jauh dari lokasi acara agar tidak ada yang melihatnya pulang bersamaku. Sekarang kamu bisa memiliki banyak uang untuk melakukan operasi plastik, ucapnya saat aku baru masuk ke dalam mobil. Jujur saja, aku masih sangat sakit hati dengan apa yang kulihat di rumah tadi siang. Bukannya berhutang penjelasan atau permintaan maaf, ia justru kembali menjatuhkanku. Dia benar-benar tidak peduli padaku, batinku. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya bisa diam dan menangis di dalam hati. Aku harap semua janji bisnis itu benar, harapku. Sesampainya di rumah, aku menerima beberapa pesan dari kolega bisnis Rian yang sebelumnya berbicara denganku. Mereka benar-benar ingin mengajakku kerjasama dalam bisnisnya. Dan sejak ku tahu kalau Rian mengkhianatiku, aku bertekad untuk mencintai diriku sendiri. Aku mengemas semua pakaian Rian dan memasukkannya ke dalam koper. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Rian. "Mengusirmu. Mulai sekarang kamu tinggal dengan wanita idamanmu yang selalu kamu sembunyikan dariku," jawabku. Rian tidak lagi bisa menjawab ucapanku dan memilih untuk membawa kopernya. Sejak saat itu aku tahu bahwa tidak ada yang salah dengan wajahku. Bahkan kolega bisnis Rian menawarkan kerjasama. Mereka tidak takut melihat wajahku, meski tanpa riasan sedikit pun. Setelah mengirim Rian ke kekasihnya, aku merasa lebih bebas dan perlahan memperoleh kepercayaan diriku kembali. Aku tidak lagi memerlukan uang Rian untuk diriku, karena bisnis yang seharusnya ia jalani kini sudah berpindah tangan kepadaku. Sekian.